Oke, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Komputer tingkat provinsi tahun 2024, studi kasus gosip gulali. Nah, diberikan format masukan NMK dan baris kedua berisi N bilangan bulat yang menyatakan tingkat kemanisan favorit dari bebek-bebek padengklek. Baris berikutnya berisi M buah bilangan yang menyatakan tingkat kemanisan gulali yang tersedia, dan K baris berikutnya berisi pasangan hubungan gosip dari bebek P dan Q. Nah, perlu diingat bahwa di sini terdapat peringatan perlu menggunakan tipe data long-long untuk menyimpan data dengan nilai yang besar, karena tipe data integer saja mungkin tidak cukup. Untuk itu, kita simpan terlebih dahulu, bisa integer, bisa langsung long-long, yaitu N, M, dan K. Dan langsung saja kita inputkan bilangan N, M, dan K. Kemudian, untuk menyimpan tingkat kemanisan favorit bebek, kita buat sebuah vektor atau array yang berisi integer B sebanyak N. Dan kita lakukan perulangan untuk melakukan input for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kita akan melakukan input ke B yang ke I. Jadi sudah kita simpan tingkat kemanisan semua bebek Pak Dengklek. Dan untuk menyimpan tingkat kemanisan gulali, kita buat sebuah vektor lagi, integer. Kita namai saja gulali G. Terus banyak M. Lakukan perulangan lagi, dan kita simpan lagi ke GI. Untuk hubungan gosip, sebenarnya bisa langsung, namun untuk mengerjakannya dalam fungsi solve, mari kita simpan sebuah vektor integer ke P sebanyak K dan juga Q. Karena di sini dinotasikan sebagai P dan Q. Kita juga perlu melakukan input ke P dan Q. Jika sudah, kita langsung saja cout, kita keluarkan hasil solve dari kita pasingkan, kita membutuhkan bilangan N, kemudian kita perlu tingkat kemanisan semua bebek, kemudian jumlah gulali yang tersedia, dan hubungan gosip antara masing-masing bebek. Untuk itu sekarang kita perlu mencari kelompok-kelompok untuk bebek-bebek bergosip. Misalkan pada penjelasan contoh, ada 8 bebek yang mana masing-masing bergosip satu sama lain. 7 dengan 2, 1 dengan 8, 6, 3, dan 5, dan 4 sendirian. Oleh karena itu kita perlu menyimpan di kelompok manakah masing-masing bebek bergosip. Untuk itu kita perlu menyimpan, sebut saja, grup. Nah, di sini terdapat maksimal 100.000 ekor bebek. Nah, karena itu kita tambah saja integer maksimum sama dengan 100.000 plus 5. Untuk mengatasi bahwa kemungkinan kita mengakses array yang lebih besar daripada 100.000, kita tambahkan saja 5. Sehingga di grup ini kita alokasikan array sebanyak maksimumnya. Setelah itu jangan lupa di sini kita akan menambahkan fungsi untuk menyelesaikan soal ini, yaitu solve, yang terdiri dari integer n, vektor integer b, vektor yang terdiri dari integer, yaitu banyaknya gulali, kemudian vektor yang kita simpan p, dan juga vektor integer p. Nah, di sini kita sudah tahu hubungan gosip antara bebek-bebek yang kita simpan dalam vektor P dan vektor Q. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan hubungan gosip tersebut dan kita simpan informasi tersebut dalam array group. Nah, kita perlu melakukan iterasi atau perulangan untuk mendapatkan semua variabel yang kita simpan pada vektor P dan Q. Sama dengan 0, I kurang dari panjang P. Kita perlu memanggil sebuah fungsi yang akan menyatukan antara vektor P dan Q. Sebut saja unite P ke I dan juga Q ke I. Lalu kita buat fungsinya void. Karena kita tidak memerlukan pengembalian nilai apapun. Fungsi void unite memerlukan integer yang P dan integer yang Q. Nah, di sini karena semua grup yang ada di sini bernilai 0 secara default, maka kita perlu memeriksa jika grup dari key bernilai 0, artinya kita menyatakan bahwa key itu belum memiliki grup gosip. Di sini, jika key belum memiliki anggota kelompok, ya artinya kita tandai dengan 0, artinya kita perlu menyimpan informasi dari grup key adalah sama dengan grup P. Namun perlu diingat bahwa grup P bisa jadi sama-sama 0. Karena itu kita perlu memeriksa juga if grup
P sama dengan 0, nah kita jadikan P ini sebagai pemimpin grup. Artinya grup dari P itu adalah P itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Awalnya grup memiliki 0 untuk semua bilangan. Nah, pada perulangan yang pertama, grup Q itu masih 0 karena Q atau 8 belum memiliki grup. Nah, satu juga sama. Nah, karena itu kita perlu memberitahu bahwa satu itu berada di grup yang diketuai oleh angka satu itu sendiri. Nah, jika sudah kita simpan informasi tersebut, kita simpan informasi grup 8 akan ikut pada grup yang satu yang diketuai oleh angka satu yang tadi. Jika sudah, kita langsung saja return. Tapi, jika Key sudah memiliki grup, tinggal kita simpan bahwa grup yang ke P itu akan ikut grup yang ke Key. Jadi seperti ini. Grup dari grup P yang sekarang, kita ubah menjadi grup yang ke Key. Karena Key ternyata sudah memiliki grup. Maka kita ubah grup dari P yang sekarang ini jadi grup yang ke Key. Di sini kita sudah mendapatkan informasi dari grup-grup tersebut. Sekarang semuanya berada dalam satu array. Nah, kita ingin menyimpannya sebagai satu kesatuan. Kita buat saja sebuah map atau unordered map yang mana kita akan menyimpan sebuah grup atau yang terdiri dari ketuanya dan anggotanya, yaitu sebuah vektor. Kita simpan saja sebuah vektor integer yang kita namai saja groups. Nah, kita di sini ingin mengelompokkan masing-masing berdasarkan grup-grupnya. Nah, karena tadi kita menyimpan P dan Q sebagai bilangan, misalkan 1 dan 8 akan berada pada indeks 1. Sedangkan kita menyimpannya dalam bilangan langsungnya, bukan merupakan bilangan indeksnya. Nah, karena itu kita perlu memulai perulangan dari integer i sama dengan 1. Karena di sini bilangan 1 akan disimpan dalam grup dalam indeks 1 juga. Jadi kita perlu mencari dari 1 sampai i kurang dari sama dengan n, i plus kita masukkan ke groups. Di sini kita perlu menemukan ada pada kelompok manakah masing-masing bebek tersebut. Misalnya, di sini kelompok yang pertama tidak memiliki hubungan dengan satu pada hubungan gosip ini secara langsung. Yang mana 6 harus terkoneksi ke 8 terlebih dahulu sebelum ke satu, sedangkan 3 harus terkoneksi dengan 6, begitu pula dengan bebek kelima yang harus terkoneksi ke 6, baru ke 8, baru ke satu. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti bebek yang lain, padahal belum tentu bebek tersebut merupakan ketua dari kelompoknya. Karena itu kita perlu mencari di sini. Tentu saja kita fungsi find, dan find ini memerlukan sebuah integer, yaitu integer bebek yang sekarang. Kita akan mencari ketua kelompok dari grup yang dimiliki oleh bebek ke i. Jika sudah, kita perlu menyimpan tingkat kemanisan gulali dari bebek ini. Nah, karena kita menyimpan tingkat kemanisan dengan indeks ke 0, maka kita kurangi dengan 1. Jika sudah, kita perlu membuat sebuah fungsi untuk mendapatkan ketua dari sebuah kelompok di integer find yang menerima integer, anggap saja x. Maka apa yang perlu kita lakukan di sini untuk mendapatkan ketua dari sebuah kelompok? Jika grup yang ke x itu merupakan bilangan x itu sendiri, artinya dia adalah ketua kelompoknya, maka kita kembalikan bilangan x. Jika tidak, maka kita perlu mengubah dari grup yang sekarang dengan ketua kelompok yang sebenarnya. Jadi, kita akan mengubah ketua kelompok. Dia akan mengikuti siapa, yaitu kita akan mencari sampai ke ujungnya, sampai menemukan bahwa ketua dari anggota tersebut adalah anggota itu sendiri. Nah, di sini kita perlu menyimpan total ketidakpuasan atau dissatisfaction, kita awalnya 0. Lalu, untuk setiap anggota grup, langsung saja kita lakukan auto, yaitu leadernya, dan grup bebek yang kita dapatkan dari groups. Kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan mencoba semua gulali. Integer G gulali pada gulali. Kita simpan total, itu 0. Nah, untuk mendapatkan total ketidakpuasan dari bebek-bebek, jika kita memilih gulali G adalah dengan melakukan sebuah perulangan. Integer favorit dari bebek-bebek dari setiap grup bebeknya. Caranya adalah dengan kita melakukan perulangan untuk mendapatkan semua tingkat kemanisan favorit dari bebek-bebek dari setiap grup bebek yang kita miliki. Caranya dengan melakukan penjumlahan totalnya, kita tambahkan dengan nilai absolut atau nilai mutlak
dari favorit dikurangi dengan tingkat kemanisan gulali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan total ketidakpuasan dari bebek jika kita beri dengan tingkat kemanisan gulali sebesar G. Nah, sebelum itu, kita perlu menemukan dulu tingkat kemanisan terbaik dari masing-masing grup. Jadi kita simpan long-long best dissatisfaction adalah kita simpan dengan nilai yang setinggi mungkin maksimal. Nah, lalu total dissatisfaction yang terbaik adalah dengan mencari nilai minimal antara dissatisfaction yang sekarang dengan totalnya, yaitu total ketika kita memberikan tingkat kemanisan G kepada bebek-bebek Pak Dengklek dari setiap grupnya. Jika sudah mendapatkan best satisfaction untuk semua tingkat kemanisan gulali, jadi kita jumlahkan total dissatisfaction, kita jumlahkan saja dengan best dissatisfaction. Nah, jika sudah, kita kembalikan return total dissatisfaction. Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat error karena variable length array declaration not allowed at file scope. Nah, caranya adalah dengan menambahkan keyword constant pada integer max. Jika kita jalankan dan kita mencoba, maka akan menjadi 150. Kita coba lagi untuk contoh yang kedua, 24. Namun cara ini merupakan cara yang sangat lama mengingat bahwa kita memiliki batasan waktu sebanyak 3 detik saja. Untuk itu kita perlu menambahkan sebuah metode untuk mencari total dissatisfaction yang minimal seminimal mungkin, yaitu dengan cara menggunakan ternary search. Bagaimana caranya? Kita buat sebuah fungsi, misalkan calculate dissatisfaction yang menerima left, right, yaitu banyaknya jumlah gulali yang mungkin. Kita memerlukan vektor grup bebek dan juga gulali yang ada, yaitu G. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi banyaknya gulali menjadi 3 bagian untuk memudahkan kita mencari gulali yang memiliki tingkat ketidakpuasan yang seminimal mungkin. Jadi kita perlu melakukan perulangan secara terus-menerus selama bilangan kanan dikurangi kiri lebih besar dari 3. Kenapa? Karena kita ingin menunjuk nilai tengah dari kiri ke kanan. Nah, jika kurang dari atau sama dengan 3, kita akan menghitung secara manual, karena hanya 3 bilangan saja. Jika terdapat 100.000 tingkat kemanisan gulali dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada penjelasan sebelumnya, kita akan menghitung sebanyak 100.000 kali untuk setiap bebek. Sedangkan dengan ternary search ini, kita bisa membaginya menjadi 3, yaitu sepertiga yang pertama dan sepertiga yang kedua. Nah, untuk mendapatkan sepertiga yang pertama, kita hitung saja tengah 1, yaitu bisa kita hitung dengan kiri ditambah selisih antara kiri dan kanan dibagi 3. Sedangkan tengah yang kedua adalah kita mengurangi bagian kanan dikurangi sepertiga dari selisihnya. Lalu kita perlu menghitung tingkat ketidakpuasan masing-masing jika kita beri dengan gulali yang tengah-tengah yang pertama maupun pembagi yang kedua. Misalkan di sini awalnya terdapat 100.000. Maka nilai tengah-tengah yang pertama adalah 33.000, sedangkan yang tengah yang kedua adalah 66.000. Maka kita perlu membandingkan tingkat ketidakpuasan manakah di antara keduanya yang lebih sedikit. Maka kita hitung tingkat ketidakpuasan. Yang pertama, sebut saja D, dissatisfaction yang pertama, dan simpan dulu sebagai 0, dan tingkat ketidakpuasan yang kedua. Dan kita simpan saja awalnya 0. Jadi, kita perlu melakukan perulangan untuk mendapatkan tingkat ketidakpuasan masing-masing bebek. Jika kita beri gula di tingkat kemanisan 33.000 sebagai contoh ini, maka akan didapatkan dengan cara nilai absolut tingkat kemanisan bebek dikurangi gulali yang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah yang pertama, sepertiga yang pertama. Sedangkan yang tingkat ketidakpuasan jika kita beri gulali yang di tengah kedua adalah dengan cara seperti ini. Nah, jika sudah, kita perlu membandingkan. Jika tingkat kemanisan yang pertama atau D1 kurang dari D2,
maka kita tentu akan menuju ke tingkat kemanisan yang lebih rendah. Bagaimana caranya adalah dengan menggeser ini jadi ke 66.000. Karena 33.000 dengan 66.000 lebih sedikit tingkat ketidakpuasan 33.000, maka kita cenderung menuju ke tingkat yang lebih rendah. Maka tidak mungkin jawabannya antara 66.000 sampai 100.000. Maka kita ganti 100.000 ini menjadi 66.000. Yaitu dengan cara menggeser kanan menjadi tengah yang kedua. Jika tidak kurang dari D kedua, maka kita lakukan kebalikannya. Harus di seperti ini. Kita kembalikan lagi. Jika ternyata 66.000 itu memiliki tingkat ketidakpuasan yang lebih rendah, maka kita cenderung akan menuju ke 66.000. Maka jawabannya sudah pasti tidak ada di antara 1 sampai 33.000. Maka kita ganti ini menjadi nilai yang awal. Dan seterusnya. Kita ganti bagian kiri menjadi tengah yang pertama. Di sini, kita akan melakukan perulangan sampai jarak antara kanan dan kiri tidak lebih besar daripada 3. Jadi dapat kita pastikan bahwa 4 nilai terakhir merupakan tingkat dissatisfaction yang optimal, yaitu paling sedikit yang bisa didapatkan oleh kelompok bebek tertentu dengan semua gulali yang ada. Maka untuk mendapatkan nilainya, kita perlu simpan saja ke dalam sebuah variabel yang kita namai base. Maka kita perlu melakukan perulangan dari kiri ke kanan. Nah, jika sudah kita simpan nilai dissatisfaction di sini, kita perlu melakukan perulangan untuk semua bebek yang ada pada B, kita hitung, yaitu dengan menjumlahkan nilai D dengan nilai absolut selisih antara tingkat kemanisan favorit dari bebek dengan gulali yang ditunjuk oleh I. Nah, nilai base-nya tentu saja adalah nilai minimal, karena itu yang kita inginkan. Nah, jika sudah mendapatkan nilai minimal di antara semuanya, kita return base. Sebenarnya sama dengan kita melakukan gulali semuanya. Namun, jika kita menggunakan cara yang melakukan perulangan yang awal, maka kita akan melakukan sebanyak 100.000 kali. Sedangkan jika menggunakan ternary search, pada satu kali operasi kita sudah menghilangkan 33.000 gulali yang tidak kita butuhkan. Itu akan sangat-sangat menghemat. Agar ternary search ini bekerja, kita perlu mengurutkan tingkat kemanisan dari gulali yang Pak Dengklek beli. Maka kita urutkan, kita sorting dari vektor G. Setelah itu, kita hapus gulali yang memiliki duplikat. Atau misalkan terdapat 5 gulali yang memiliki tingkat kemanisan 50. Maka kita tidak perlu mengecek semuanya, kita perlu cek satu saja. Itu dengan unique G awal sampai G terakhir. Dan kita perlu hapus semuanya. Jika sudah, kita langsung menghitung total dissatisfaction. Itu dengan cara kita menghitungnya, kita panggil fungsi yang tadi, calculate dissatisfaction, dengan memberikan fungsi left, karena kita akan mulai dari indeks ke 0 sampai indeks min 1. Dan kita passing grup bebeknya dan semua gulali yang ada. Kita coba jalankan. Masih 150. Nah, begitulah cara untuk pengerjaan soal Olimpiade Sains Komputer tingkat provinsi studi kasus gosip gulali dengan cara ternary search.